Ke-48, jangan bully istri saya. Mungkin semua akan kacau balau kalau saja Bunyai nggak ikutan dengan Baby. Mungkin Bunyai sadar. Baby keceplosan. Dan Bunyai sama-sama menghampiri Hamat, sampai mengelus kepalanya juga. Matanya tersenyum. Sampai sipit. Mungkin geli juga dengan kelakuan Baby dan membantu. Ya ampun Mat, kamu kenapa nggak buka dulu baju kokonya sih? Seharusnya minta pegangin Hanan tadi. Nah, ucap Bunyai membereskan baju kokonya Hamat, lalu menggeser tangan Baby. Babynya nggak sadar. Dan melirik ke Bunyai. Kenapa sih Bunyai? Sementara Hamat hanya menyeringai, sepertinya ia geli sendiri dengan bingungnya Baby. Kenapa punya istri masih muda gini menggemaskan ya? Hanan dan Pak Kiai hanya diam. Duduk di teras rumah Kiai Halil dan menonton bersama drama yang diciptakan oleh Baby dan penanggulangan masalah oleh Bunyai. Si pembuat masalah masih gak sadar dan celingukan ke sana dan kemari. Kenapa sih Bunyai? Bisik Baby pada akhirnya bicara juga. Sementara ia masih berdiri di depan Hamat dan Bunyai di sampingnya. Baby. Gumam Bunyai penuh senyum. Ayo deh. Kita siap-siap pulang. Ajak Bunyai pada akhirnya. Lalu Bunyai berbalik dan berjalan ke arah suaminya. Sambil geleng-geleng. Kamu mau aku kasih pengumuman sekarang aja? Kalau kamu istri aku. Bisik Hamat dan kini Baby baru nyadar. Mukanya pucat dan matanya mendelik. Ia mangap dan benar-benar kikuk sekarang. Matanya juga mulai berair. Memerah. Dia mau nangis rasanya. Udah ayo. Kamu terlambat nyadarnya. Ayo ke tempat Pak Kiai. Baru kita ke mobil. Jangan nangis di sini loh ya. Gak ada permen. Ucapan Hamad itu benar-benar ngeselin dan Baby hampir mau memukul punggungnya kencang. Ya biar dia tahu rasa. Tapi Baby nyadar. Semua mata masih tertuju padanya. Ya dia tahan. Mereka berjalan menuju Pak Kiai. Dan pamit ke semua orang. Mengucapkan belasungkawa dan pamit. Baby salaman kepada Ning Melati yang sebenarnya biasa aja. Lalu ke Ustadz Zahwardah. Si pemandi jenazah yang bertubuh gempal. Yang menyambut Baby dengan senyum lebar. Makasih ya. Ucapnya dan Baby mengangguk dengan senyuman lebarnya. Ia lebih disambut. Semuanya pamit dan berjalan menuju mobil. Baby menahan keluh kesahnya sampai di dalam mobil dan Gus Hanan melajukan mobil. Ya Allah, kok aku gak nyadar sih? Keluhnya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lah kamu main nemplok aja Beb. Embok ya ditahan dulu. Ada banyak orang. Hehehe. Sahut Hanan cengengsan. Ya iya, si Baby gak nyadar juga. Udah Bunyai bantuin juga. Ya sudah, wong kamu sudah lulus juga. Gak apalah semua orang tahu. Ya kita berarti harus buat acara ini. Selamatan, pernikahan Baby dan Hamad. Kan kalian belum daftar ke KUA. Ucap Bunyai bersemangat. Baby masih menutup wajahnya. Malu. Dan merasa dirinya bodoh sekali. Oh ya, itu tadi. Ustazah Wardah itu apa istrinya Gus Malik ya? Tanya Baby tiba-tiba ingat. Ia hanya tahu Ustazah Wardah adalah ponakannya almarhumah. Tapi gak ada istrinya Gus Malik. Jadi ia bisa aja merangkap istrinya Gus Malik kan? Bukan. Istrinya Gus Malik namanya bukan Wardah kok. Namanya modern-modern gitu. Lagi hamil katanya. Makanya gak di sini. Jawab Gus Hanan. Ho. Jeti itu ponakannya aja ya. Tapi baik banget ya Bunyai ya. Orangnya Masya Allah. Tuh Gus. Kenapa gak sama Ustazah Wardah aja modelannya? Baik. Adem. Orangnya nyenengin juga. Ucap Baby mengalihkan topik. Kalau aku milih si Wardah. Yang ada war nanti. Antara Melati dan Wardahnya. Dan dijamin Wardah yang kalah. Aku kenal anak itu. Wardah seumuran kita ya Mat. Soalnya dia itu sepantaran Malik juga. Makanya kita kenal. Dulu. Sering di pondok itu. Tapi yang gak tahu gimana dia kayaknya ngontrak di area dekat pondok. Bukan di rumah yang disediain Kiai Halil. Ya gak tahu sih. Cuma dulu pernah dengar dia ada masalah kelenjar tiroid apa. Apaan gitu? Jadi dia sering berobat ke rumah sakit. Dia nyari yang rumah bisa warawiri bebas. Tujuan untuk berobat. Tapi malah jadi fitnah.
Dia perawan sendirian tinggal di rumah kontrakan keluyuran terus. Tapi ya reda dengan sendirinya sih. Jelas Hanan. Lah kok jadi dia yang paham bener sama Ustadzah Wardah itu, batin baby. Kok? Gus Hanan perhatian bener sih. Ci. Ledek baby. Kamu tuh beb. Pakai ngeles. Selamat kamu diselamatin Bunyai. Kalau enggak. Kelar kamu. Baru Hama terkekeh. Memegangi kepala baby. Gak apa, nanti bikin acara aja ya beb. Kamu mau konsep apa? Internasional. Apa Muslim Melayu aja? Apa mau kayak Turki-Turkian beb? Tawar Bunyai dengan senyum. Ya berhubung baby duduk di tengah. Dia jadi pusat perhatian dari kanan dan kirinya. Ia menggeleng. Gak tahu Bunyai. Interalam aja dia mah. Ledek Hanan lagi. Sampai di pondok, mereka kembali ke tempat masing-masing. Bunyai ke rumah bersama Pak Kiai. Plus Hanan. Lalu Hamad ke rumahnya. Dan baby ke asramanya. Ada banyak barang yang harus dia packing untuk persiapan wisuda. Biar saat wisuda tiba semua barangnya sudah kumpul dan beres. Ia tahu sendiri namanya tinggal 3 tahun di asrama itu. Barangnya sudah ceceran kemana-mana. Yang nyari hanga, nyari sandal, nyari gayung, nyari handuk. Wah kacau lah. Sejauh ini baby sudah mencari semua baju dan pakaian. Ia cuci semua. Dan sudah ia jemur. Jadi ia tinggal mengambil semua cucian. Dan rencananya sebagian mau dibawa ke rumah suaminya. Biar enak nanti, gak kebanyakan barang. Sampai sore baby masih lipat-lipat baju. Mempersiapkan semuanya. Ia saat ini duduk di lantai melipat bajunya serapi mungkin. Ia juga sudah siapkan sebuah tas semi plastik semi bahan untuk mengangkut baju-baju itu ke rumah Hamad nanti. Ya nanti aja kalau udah pada sepi. Biar gak menimbulkan pertanyaan juga. Kamu, ada hubungan apa sama Ustadz Hamad? Tanya Najwa tiba-tiba aja muncul dan duduk bersila di depan baby. Pandangannya lurus ke arah baby, sementara baby kebingungan. Apa? Kenapa? Tanyanya kikuk. Mati aku. Ada 2 orang lagi ikutan duduk di dekat Najwa. Kabar kamu? Dekat dengan Ustadz Hamad sudah santer lama. Tapi kita gak mau kayak waktu itu. Nuduh kamu sama Gus Hanan. Jadi kita tahan. Sampai tadi. Tadi ada Mbak Ruby. Ngeliat kamu pegang-pegang Ustadz Hamad di depan umum. Dia ngeliat kamu nyamperin Ustadz Hamad duluan. Mati aku. Enggak kok. Bunyai juga datengin Ustadz Hamad. Beresin juga bajunya. Lah dia pakai baju koko putih dan main nyemplung aja ke dalam kubur. Mungkin pas tanahnya basah atau gimana. Jadinya kotor banget begitu. Kalau Gus Hanan gak ikutan masuk, jadi gak kotor. Gitu. Bukan aku doang kok. Bunyai juga. Jelas baby, mencari pembenaran. Ngaruh gak sih? Kok kalau dipikir lagi alasan dan argumentasinya ini gak membantu sama sekali sih? Bunyai wajar. Dia yang ngasuh Ustadz Hamad dari dia remaja. Lalu sejak saat itu tinggal di sini. Sudah ia anggap anak sendiri. Plus Ustadz Hamad dekat sekali dengan Gus Hanan. Wajar. Yang gak wajar itu kamu. Lah kini wajahnya Najwa beda. Ini udah mode Najwa yang ketus dan galak. Tapi sebentar. Kan dia naksirnya sama Gus Hanan. Kenapa malah baby kenal lagi karena dekat dengan Ustadz Hamad? Ia memiringkan wajahnya dan berpikir keras. Apa tindakan yang harus ia lakukan? Gak tahu deh. Aku capek banget Naj. Maaf ya. Ucap baby lalu Amit mau ke kamar mandi. Haf. Dia gak bisa menghadapi orang-orang ini. Kalau kadung ngamuk. Weleh. Bisa kena mental dia. Pondok pesantren Darul Ilmi terlanjur dibuat gempar dengan kabar kalau Ustadz Hamad sebenarnya berhubungan dengan baby Humairah. Yakini adalah kabar yang disebarkan oleh Ruby, si ketua tim hadroh yang sudah lulus tapi kini mengajar sebagai guru ekskul itu. Bukan main gemparnya sampai semua murid di sana melirik sinis ke arah baby, karena tuduhan yang berkembang adalah mereka pacaran. Pacaran bukan menikah. Itulah yang menjadikan semua gunjingan itu membabi buta. Walau kebanyakan tuduhan itu ditujukan kepada baby. Mana mau Ustadz Hamad sama baby? Dia kan tukang onar. Sakit-sakitan pula.
Palingan Baby yang kecentilan. Ustadz Hamad kena santet palingan. Si Baby ngapain aja sih? Ampe Ustadz Hamad mau digituin? Apa jangan-jangan dia udah? Ih, serem sih pergaulan anak sekarang. Udah di dalam pondok masih aja kelakuannya begitu. Ada banyak lagi kalimat yang memojokkan Baby. Jujur saja dia sudah tak sanggup lagi kalau disuruh balik ke asrama. Sejak pagi hari. Setelah hari pemakaman itu, Baby sudah ada di rumah Pak Kiai. Bersama Dijah. Dia ogah keluar. Ke asramanya. Ke musyola. Apalagi ke kantin. Ngantri di kamar mandi aja dia ogah. Jadilah Baby pergi ke rumah Pak Kiai Bagda subuh tadi. Hanya membawa baju ganti dan sedikit barangnya. Dia mau numpang mandi di rumah Pak Kiai saja. Dan bersama Dijah seharian. Toh hari ini nggak ada kegiatan. Acara wisuda akan berlangsung hari Minggu. Dan ini baru hari Kamis. Lah apa gak sebaiknya kamu boyong aja, Beb? Bentar lagi ini. Usul Dijah. Tapi nunggu wisuda aja katanya Mas Hamad. Balas Baby. Jah, maaf ya. Kok aku nambahin beban pikiran kamu sih? Kamu kan sedang dalam ujian juga. Malah aku curhat. Ya gak apa kali Beb. Biar aku gak ngerasa susah sendirian. Haha. Ketawanya aja masih kaku. Jadi kamu gak mau sarapan di sana? Ya sarapan di sini aja Beb. Kamu tadi aku ajak gak mau. Gimana sih? Aku ambilin ya. Tawar Dijah tapi Baby menggeleng. Gak deh. Gak nafsu aku ya, aku mau tidur aja. Numpang ya. Ucapnya dan berbaring di kasur yang digunakan Dijah. Cukup besar untuk dibuat tidur berdua. Jadi dia mending tidur di sini aja. Lah, emangnya Ustadz Hamad ada di mana sekarang? Kamu gak ke dia? Dia lagi super sibuk. Kan dia mau persiapan ke Yaman lagi, buat wisuda. Terus ada urusan juga di Jakarta. Gak tahu dia ngurus apaan. Kayaknya baru besok pulangnya. Jawab Baby sudah memejamkan mata. Kamu gak bilang dia? Ada kejadian ini. Dijah ikut berbaring di ranjang yang sama. Baby menggeleng. Gak usah ngasih tahu dialah. Kasihan. Dia banyak pikiran. Mending biarin aja. Bentar lagi aku wisuda ini. Di pikirannya ya hanya seperti itu jalan keluarnya. Tahan-tahanin aja cuma berapa hari lagi. Jumat. Sabtu, Minggu wisuda. Beres. Baby ada di rumah Pak Kiai sampai malam hari. Dia berencana mau balik ke asrama di jam 9 malam. Mau minta antar salah satu ustadzah yang sering ke rumah ini, yang tahu kalau Baby bersama Dijah terus. Kan enak. Ada barengan. Nanti Bagda subuh besok harinya ia akan kesini lagi. Terus seperti itu sampai wisuda. Maghrib tiba. Hari itu semua santri tanpa terkecuali wajib datang ke masjid. Baik santriwati dan santri banin. Semua ke masjid. Dan memang areanya sudah disekat. Area jamaah lelaki dan jamaah perempuan. Semua diminta syalat maghrib berjamaah. Plus baca tahlil yang akan dipimpin oleh Kiai Rozak. Ini juga sebagai perpisahan mereka bersama-sama baca tahlil di pondok ini. Khusus bagi santri yang mau lulus. Baby. Benar-benar terpaksa. Ya mau bagaimana lagi? Lah bunyainya sendiri yang menyuruh. Dia mau alasan bagaimana lagi? Yang punya rumah udah nyuruh dia ke masjid kok. Jadilah Baby berjalan menuju masjid dengan mukena sudah terpasang. Ia sengaja duduk di baris paling belakang. Biar nggak terjadi keributan dan gerasa-gerusu santriwati. Mending dia ngumpet di balik tembok aja kalau begini. Sholat maghrib berjamaah sudah dilangsungkan, lalu pembacaan tahlil oleh Pak Kiai Rozak. Selesai tahlil. Lalu dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, doa lalu baca Asmaul Husna bersamaan. Sebelum rangkaian ini kita selesaikan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Saya mau mengumumkan sebuah informasi penting terkait huru-hara yang hari ini baru sampai di telinga saya. Oleh karena itu, saya minta anak angkat saya. Karena dia sudah saya anggap anak sendiri, dan sudah saya asuh sejak remaja, plus ustadz kalian semua, dari banin dan banat, saya yakin kenal semua. Monggo ustadz. Baby duduk lebih tegak dan celingukan ke depan. Walau jaraknya jauh sekali. Karena Pak Kiai dan deretan ustadz ada di paling depan. Dan dia ada di paling belakang. Assalamualaikum. Saya Hamad Buhori.
Lah, kok ada Mas Hamad? Kapan pulangnya dia? Baik, saya mau menyampaikan sebuah informasi penting, yang di mana saya harap tak terjadi lagi keributan, hasut, fitnah yang bisa menyebabkan kita semua sama-sama terperangkap dalam lubang dosa. Karena kita, sebagai Muslim, wajib membantu sesama. Saya tak mau membuka ruang agar terjadi fitnah. Saya tak mau kalian semua dosa, makanya saya minta Pak Kiai memberi saya waktu untuk pengumuman ini. Ia diam. Baby tak bisa melihat wajah suaminya dari jarak sejauh ini. Jadi dia hanya duduk anteng dan pasang telinga. Saya mau menyampaikan, kalau kabar yang beredar di luaran itu adalah bohong. Mengenai saya yang berhubungan dalam kurung pacaran dengan salah satu santriwati di sini, itu fitnah. Saya minta orang yang menyebarkan fitnah itu untuk segera bertaubat. Saat ini juga. Lalu, saya mau meluruskan, kalau sekitar 3 tahun yang lalu, di rumah Pak Kiai, dan disaksikan beliau dan Bunyai, saya dan Baby Humairah menikah. Jadi, saya bukannya pacaran, tapi memang dia itu istri saya. Jadi, bukannya pacaran ya? Tolong istri saya jangan dibully lagi, cukup jelas ya. Saya harap sudah takkan beredar lagi kabar tak sedap seperti itu. Demikian, Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baby menunduk, lalu celingukan. Apa bisa kabur ya? Karena semua mata kini tertuju padanya. Hia,